Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang UKM. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan menghadirkan seorang pengusaha di bidang pertanian ya. Insya Allah kita sudah berada di rumahnya Pak Aso Sofyan di Kampung Cihideng ya, Cihideng, arah Pangalengan. Yuk kita langsung sapa Pak Asonya. Assalamualaikum Pak Aso. Waalaikumsalam. Sehat Pak Aso? Alhamdulillah. Ya, ini dari channel kita Pejuang UKM. Oh iya. Insya Allah kita akan mencoba memperkenalkan ke teman-teman YouTuber atau teman-teman pemirsa Pejuang UKM bahwa konten kita memperkenalkan baik usaha di bidang pertanian, kuliner atau yang lainnya. Dan kebetulan Pak Aso di bidang pertanian baik ya, teman-teman. Kita mau ngobrol-ngobrol di mana Pak? Biar santai. Ya di rumah aja. Baik, di dalam. Ayo teman-teman pejuang kita ke rumah Pak Aso. Baik teman-teman pejuang UKM, kita sudah berada di rumah kediamannya Pak Aso Sofyan selaku pengusaha di bidang pertanian. Dan boleh nih Pak Aso bisa bercerita tentang kegiatan usahanya nih, atau dari alamat atau di mana dulu buat perkenalan ke teman-teman pejuang UKM. Ya, terima kasih. Nama Bapak adalah Pak Aso Sofyan, bergerak di bidang usaha pertanian. Yang ditanam itu ya sebagian besar adalah bawang merah, cabai dan tomat. Juga untuk penyelangnya itu ada sampo atau pecai. Ada sampo atau pecai. Sampo atau pecai. Iya. Kalau untuk lahan sendiri kira-kira yang digarap luasnya berapa Pak? Kalau yang lahan yang digarap, kalau ini kan musimnya musim kemarau, jadi bukan hanya saya sendiri, jadi orang lain juga. Kalau untuk disebutnya itu ceboran, kalau musim itu musim kemarau, jadi tergantung ada dan tidaknya air, makanya jadi menanamnya semuanya itu terbatas. Nah, terus untuk kegiatan di pertanian nih Pak, biasanya kan suka ada kelompok-kelompok tani. Nah, kalau di Cihideng sini ada kelompok tani atau gimana Pak? Nah, untuk sementara ini ada kelompok tani, cuman ya kelompok taninya itu jadi sebatas permulaan. Ya, permulaan. Jadi Bapak juga punya gagasan bagaimana caranya kalau misalkan si petani itu direkrut untuk membuat kelompok tani, walaupun ada 2-3 juga nggak apa-apa. Nah, itu dia gagasan bagus ya Pak buat para petani minimal yang sekitaran ya Pak ya. Iya. Boleh Pak disampaikan ide gagasannya seperti apa? Nah, jadi maksud dan tujuannya begini, kita belajar bertani itu harus punya tujuan. Tujuannya itu adalah agribisnis. Jadi agribisnis itu artinya usaha tani. Nah, bagaimana usaha tani? Usaha tani itu walaupun modalnya sedikit, tapi bagaimana cara keuntungannya diraih banyak. Wah, luar biasa. Itu yang namanya agribisnis. Jadi satu, mungkin kita tidak terikat modal dari orang lain. Ya, betul. Yang kedua, kita harus tahu pemasaran. Yang ketiga, yang harus kita raih itu dari awalnya itu adalah kualitas barang. Makanya ya sekarang kan banyak dari produk-produk itu ya obat-obat untuk bawang itu ya untuk kita bisa dipelajari bersama gitu ya, agar supaya tidak termasuk pengobatan yang tidak bijaksana. Tidak bijaksana berarti ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa tidak bijaksana nih. Kalau pengobatan yang tidak bijaksana menurut hemat saya itu obat itu hampir sama tapi tidak serupa. Misalkan orang itu sakit kepala, di situ ada Bodrek, ada Paramek, itu tujuan obat-obat banyak, tapi tujuannya untuk ke sana. Nah, fungisida juga ada yang untuk busuk daun, ini untuk busuk daun, ini untuk busuk daun, ini busuk daun. Kadang-kadang kalau tidak tahu gitu kan, jadi ada 3-4 macam dimasukkan, padahal kandungannya hanya itu saja. Itu saja yang dinamakan pengobatan yang tidak bijaksana gitu. Jadi atau mubazir juga kali Pak ya. Iya,
Jadi berarti secara tidak langsung banyak pengeluaran modal. Benar. Padahal satu juga kalau untuk busuk daun itu sudah kena. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada di kelompok tani gitu kan. Nah, yang dibina itu bukan hanya modal saja, ilmu, termasuk ilmunya juga. Bagaimana cara pengobatannya. Gitu. Jadi cara pengobatan yang pernah Bapak coba ya, alami, cara pengobatannya itu ada 5 cara. Iya. Boleh Pak diinformasikan juga. Ya, 5 cara. Cara yang ke-1 adalah tepat guna. Tepat guna. Tepat cara. Nah, tepat waktu. Nah, tepat tempat. Tempat juga harus tepat. Nah, yang kelima tepat dosis. Tepat dosis. Karena kita tidak tahu, misalkan dosisnya itu aturannya misalkan 10 cc. Ya, misalkan per tangki. Ya kalau tidak tahu bisa saja dikasih lebih. Nah, itu termasuk tidak bijaksana juga. Tidak bijaksana ya Pak ya. Itu yang pernah Bapak alami ya. Jadi Bapak juga tidak bisa bicara kalau misalkan belum mengalami hasil dari pertanian, hasilnya bagaimana. Jadi usahanya itu modalnya kecil. Kalau misalkan fungisida untuk busuk daun ya satu macam. Cukup ya. Cukup. Nggak perlu Nah, banyak. iya. Lantas misalkan paling pakai ZPT. ZPT itu zat perangsang tumbuh. Ya, penyubur. Nah, tapi harus dilihat. Ini fungisida ini misalkan lihat penggunaannya, misalkan dosisnya. Kan tadi itu harus tepat dosis. Nah, nanti caranya tepat cara. Caranya bagaimana? Cara pengobatannya? Apakah sampai belepotan begitu? Kan tidak juga, gitu kan? Nah, kalau kita sudah punya kelompok yang dibina itu bukan hanya permodalan, ilmu juga dikasih, termasuk ilmu cara menggunakan obat. Yang tadi yang disebut 5 cara. 5 cara yang tadi ya, tepat semua. Tepat tempat, tepat waktu, tepat cara, tepat dosis. Nah, itu sama. Jadi bagi teman-teman pejuang UKM nih yang di bidang pertanian khususnya, tadi sudah diinformasikan sama Pak Hasso bahwa modal kecil aja bisa menghasilkan. Nah, ya, Pak, itu. ya. Artinya dengan modal kecil bisa tepat dalam penggunaan tadi obat ya Pak ya. Obat-obat. Jadi nggak terlalu harus banyak, cukup dengan 1 jadi lebih hemat ya teman-teman. Maksudnya di situ ada lagi. Kalau tanaman, misalkan tanaman bawang, kita harus dilihat. Kita kan usaha kecil. Nah, misalkan di situ ada hama, ada penyakit. Kalau hama bukan penyakit, kalau penyakit bukan hama. Nah, baru lagi. Kalau hama gitu ya. Kalau hama ya mungkin anjing, ayam gitu kan. Dan itu tikus itu termasuk hama. Ya. Kalau penyakit lain. Kalau penyakit ada penyakit busuk daun atau misalkan terotol atau nah itu. Kalau di Sunda itu ada hama kokod, itu apa maksudnya Pak? Iya, hama kokod itu maling gitu ya. Maling gitu. Baru tahu itu di Sunda ada. Itu hama juga kokod. Itu sebetulnya beda dengan penyakit. Nah, kadang-kadang misalkan ada di pengobatan untuk di bawang atau cabai. Kita yang harus kita kedepankan itu adalah controlling dan monitoring. Waduh, ini udah ada bahasa controlling dan monitoring. Iya, di tempoan gitu ke kebon teh gitu, ke sawah teh gitu kan. Nah, itu yang pertama. Hama kokod juga bisa aman Pak ya? Dengan begitulah bisa. Nah, kalau misalkan ditemui ada ulat, ya tidak mungkin ulat begitu banyak. Iya, betul. Kadang-kadang itu apakah ulat, apa kupu-kupu? Bapak pernah meneliti? Iya. Sebetulnya itu adalah kupu-kupu. Kalau kita controlling, monitoring, misalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, oh ada ini, oh ambil. Baru ada ulat 1 mah, dipijit aja juga mati, tidak berkembang. Kalau misalkan ada telur kupu-kupu, ada gitu aja diambil juga habis. Nah, kalau tidak mempergunakan itu, beli cina ini insektisida yang harganya 100.000 ke bawah itu Pak Arif. Tidak mempan. Kemarin juga yang 100 cc berapa? 250.000. Itu berapa kali pemakaian itu Pak? Iya, itu ada contohnya tuh. Ada. Nah, kalau Bapak mah karena usahanya agribisnis, usaha tani tidak pakai itu. Kalau bawang dipijit aja, datang ke kebun, misalkan 3 hari sekali, 2 hari sekali datang. Oh ada ini pijit, ada ini pijit.
Jadi obatnya pijitin. Jadi lebih hemat ya Pak ya. Ya kan, Daripada harus pakai beli obat insektisida. bayangkan sekarang beli obat 250.000. Iya. Atuh, suruh orang juga satu, misalkan 10.000. Mencetin ya Pak. Kalau ada, Iya. Kalau tidak ada mah udah pulang. Iya. Itu lebih. Itu usaha yang saya kerjakan seperti itu. Jadi di bidang pertanian masuknya harus ke agribisnisnya benar-benar dipelajari ya Pak ya. Agribisnis harus dipelajari. Makanya Jadi tadi teman-teman pejuang UKM nih tadi ada ide gagasan, yuk mari yang di bidang pertanian ya, bisa ke Pak Soy di sini ya untuk membuat kelompok tani dengan tujuan yang tadi sudah disebutkan, selain nanti ada penyuluhan di cara pakai obat ya Pak ya, ya. kemudian di permodalan juga. Dalam ya, permodalan Pak, juga bisa diusahakan Ya. kalau kelompok. Kemudian ada di apa lagi tuh Pak nanti dari keuntungan kita ada berkelompok tani di sini Ya. Pak kira-kira. Kalau masalah keuntungan itu relatif, ya relatif. Yang kita ajak itu maksudnya kebersamaan dulu. Kebersamaan. Ya. Tahu bagaimana cara berkelompok. Siapa tahu nanti anggota itu sebagai ya bandar juga, gitu. Sebagai bandar juga kan tidak menutup kemungkinan daripada kita tuh mau tani tapi tidak punya modal, minjeman dulu modalnya. Lantas nanti hasilnya kita nggak tahu harga berapa, udah aja terserah yang meminjamkan modal, padahal modal tidak seberapa. Gitu. Cuman hanya memberikan modal untuk beli obat saja, kadang-kadang hanya itu saja. Iya, luar biasa nih tadi di gagasannya. Jadi kadang-kadang memang orang yang untuk mengawal usaha itu suka terkendala dengan modal. Iya. Makanya dengan adanya nanti kelompok tani untuk permodalan udah nggak usah pusing gitu ya. Iya. Mau usaha apa, ilmunya belum ada, dikasih. Iya, nanti kita bisa datangkan misalnya PPN. Nah, itu kan. Iya. Kalau urusan ilmu tani gitu kan, untuk pengendalian, itu termasuknya pengendalian. Kalau yang namanya hama itu penyakit adalah pengendalian. Tidak ada obat ini untuk membunuh. Mengendalikan, ada juga mengendalikan. Kalau membunuh itu hanya itu mah hanya cerita. Dibungkus rokok ya Pak ya. Iya. Rokok membunuhmu aja ya. Kalau di insektisida nggak ada ya Pak ya. Iya, nggak ada. Ini untuk membunuh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Kalau hanya mengendalikan, ya percayalah. Kalau membunuh mah itu saya bertolak belakang dengan undang-undangnya disampaikan oleh pemerintah. Oh betul, karena memang sebenarnya teman-teman pejuang UKM kalau di pertanian itu nggak lepas dari untuk kehidupan ya Pak ya. Iya. Karena orang hidup butuh makan ya Pak ya. Iya. Dan orang yang pertama menyiapkan kehidupan adalah para petani, betul Iya. ya Pak ya. Jadi benar teman-teman ini nggak usah khawatir dengan di bidang pertanian, betul ya Pak Iya. ya. Karena semua akan tercukupi kebutuhan hidup ya Pak ya. Dari mulai padi mungkin ya. Iya. Kemudian ada umbi-umbian atau yang lain-lainnya itu dari bidang pertanian luar biasa, ada sembada pangan gitu program pemerintah ya Pak ya. Barangkali ada boleh Pak berbagi kiat-kiat nih buat para petani, para pejuang UKM yang usaha di bidang tani nih. Untuk awal harus seperti apa, kemudian yang sudah berjalan harus seperti apa biar tetap bertahan di bidang pertanian, nggak pindah ke usaha yang lain gitu Pak ya. Ya, terima kasih. Kata agama yang namanya khairun nasu anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Luar biasa. Jadi kenapa tidak kalau saya punya pengalaman ilmu dari pertanian tidak dibagikan. Masalah diikut dan tidak mah itu mah relatif. Iya. Silahkan gitu ya. Pernah ya kan? Saya pernah mencoba gitu kan. Agribisnis yang tujuannya usaha pertanian, modal kecil tapi bagaimana caranya untuk menghasilkan untung yang banyak gitu. Yang pertama itu dari pokok bibit. Pokok bibit. Nah, yang pertama bibit. Jadi bibit itu kalau misalkan sekarang khusus untuk bibit dipilih dulu. Kalau orang Sunda mah diparek ngalean gitu. Dipilih dulu gitu ya. Ini yang bagaimana, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, yang penting sehat. Ya. Pertama sehat yang mana? Satu sehat daunnya, yang kedua kelihatan umbinya. Kalau akar walaupun tidak kelihatan, kalau misalkan di atas daunnya bagus, berarti otomatis di bawahnya akarnya juga bagus. Jadi yang pertama itu adalah bibit, yang harus dipersiapkan untuk petani. Ini khusus bawang, ya. Itu satu bibit. Ya. Yang kedua olah tanah. Olah tanah, nggak seperti
sekarang dicangkul, selesai, besok ditanam. Nah itu juga kurang, ini pengalaman. Nah, ya. Jadi minimal supaya kejemur dulu, jadi si bakteri-bakterinya itu kadang-kadang ya bisa mati atau bisa akan ada akar-akar bisa busuk gitu, jadi bisa menambah humus. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dalam pengobatan. Ya, dalam pengobatan yang pernah saya alami itu pakai 5 cara. Yang disebut 1 tepat guna, tepat cara, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat dosis. Jadi kalau misalkan ada penyakit gitu, misalkan ada hama, ada penyakit ya. Kalau biasanya penyakit ya, penyakit busuk daun atau misalkan hama relatif. Nah, jadi untuk hama kalau misalkan hanya ulat mah bisa dikendalikan oleh kita sendiri, nggak usah pakai insektisida yang mahal karena kita usahanya usaha tani. Betul. Jadi kan bisa kalau misalkan tidak dikeluarkan berarti itu bisa mengurangi modal. Nah, itu. Jadi itu yang pernah dialami gitu. Yang paling utamanya itu tepat dosis dalam pengobatan, jangan termasuk pengobatan yang tidak bijaksana. Jadi segala obat dibeli sampai ada 5 macam masukkan. Padahal itu nggak begitu ngaruh. Ilmunya dari mana gitu. Tapi yang pernah saya alami hanya kalau misalkan tepung 1, nah, terus insektisidanya kalau mau bukan insektisida, namanya itu adalah zat perangsang tubuh, zat PT. Itu penyubur, itu 1. Nah, yang kedua paling kalau musim hujan pakai perekat. Hanya itu saja sebetulnya. Jadi nggak usah banyak-banyak, coba aja gitu. Jadi pernah Bapak sampai pada waktu itu bibit cuma 96 kilo, tapi kenapa kok bisa menjual 1 ton 600? Itu bawangnya saja. Pernah. 6 kilo. Jadi usaha seperti itu. Karena yang tadi ya, cara-caranya tadi dengan yang tadi tepat penggunaannya, kemudian olah tanah, kemudian pembibitan ya, memilih bibit yang awal gitu. Jadi gitu teman-teman pejuang UKM, tadi sudah dengar kiat-kiat langsung dari Pak Aso Sofyan selaku pelaku usaha di pertanian ya Pak ya. Berapa tahun Pak di usaha pertanian Pak? Kalau usaha pertanian mah sama dari tahun 70. Tahun 70. Kalau ada orang yang bertanya, misalkan tanam apa? Kalau urusan misalkan kalau sekian 100 tumbak, misalkan bibitnya berapa? Saya bisa jawab langsung. Masalah luar biasa nih teman-teman pejuang UKM. Pengalaman yang luar biasa dari tahun 70, luar biasa nih untuk Pak Aso ini. Baik, terima kasih Pak Aso untuk bincang-bincang kesempatan kali ini, dan kita sudah ketemu langsung dengan pakar nih, karena udah dari tahun 70 udah pakar usaha di bidang pertanian, mau tanam apa aja bisa langsung ke sini. Nanti di Cihideng ya Pak ya, nanti bisa menghubungi, ada nomor WhatsApp. Kita bagi nomor WhatsApp di channel kami. Nanti ada nomor WhatsApp Pak Aso Sofyan. Untuk kelompok tani juga luar biasa nih, peluang buat teman-teman para pengusaha tani muda. Sekarang nggak yang tua-tua, banyak muncul usaha-usaha tani di anak-anak muda Pak. Mudah-mudahan jadi buat motivasi buat teman-teman anak muda. Dan terima kasih Bapak untuk ngobrol-ngobrol di channel Pejuang UKM. Nanti Bapak juga bisa informasikan ke teman-teman yang lain bahwa kita berbagi informasi melalui Pejuang UKM dalam channelnya, yang nanti supaya pengusaha-pengusaha kecil nih bisa terbantu untuk promosinya Pak ya. Nah nanti setelah kita selesai bincang-bincang di rumah, nanti kita ke lokasi ya Pak ya, ke lokasi pertanian yang sedang digarap oleh Pak Aso. Oke, mari teman-teman pejuang. Ini boleh Pak diinformasi dulu tempat lengkap kampung, desa, dusun, RT RW sama kecamatan boleh. Ya, terima kasih Pak Aso ada di Kampung Cihideng. RT 02, RW 12, Desa Tribakti Mulia, Kecamatan Pangalengan. Oh, udah masuk Pangalengan ya. Tadi juga pas nyari alamat nggak terlalu susah, manggil nama nyari Pak Aso udah gampang dituduh. Kalau nyari Pak Aso bukan hanya di pertanian, pokoknya kalau nanya Pak Aso Cihideng udah pada banyak yang nyari. Jadi gampang teman-teman UKM buat nyari nanti Pak Aso di mana. Selain nanti nomor kontak, lebih enak ngobrol kayak gini. Ilmunya banyak, luar biasa teman-teman UKM nih. Udah kita bisa langsung ke lokasi ya Pak ya. Kita lihat bercocok tanam atau di pertaniannya seperti apa. Baik, yuk kita lihat ke lokasi.
Baik, teman-teman, kita lagi perjalanan dari rumah menuju area pertanian ya Pak ya. Ya. Lumayan asri nih Pak, daerah Cihideung ini. Jadi kemungkinan ini pertaniannya di tada hujan ya Pak ya? Iya, tada hujan. Tada hujan. Nah ini pohon bambunya juga masih luar biasa banyak nih Pak, besar-besar Pak. Bikin saung juga Nggak usah beli. nggak usah beli, tinggal nebang udah bisa jadi nih. Bambu apa ini Pak? Itu bambu gombong. Bambu gombong ini Bambu ternyata. gede. Ini wah panjangnya berapa meter ini Pak? Tinggi banget ya. Ini udah usia berapa tahun nih? Ada peternakan juga. Luar biasa nih. Enak adem. Ini padahal udah jam 11.20 Iya. tapi nggak kerasa panas ya, karena ini adem banget nih Pak. Iya. Banyak pohon-pohon yang masih besar. Wah lihat, adem banget di sini. Kayaknya teman-teman pejuang UKM yang nanti silaturahmi ke rumah Pak Aso ini bakal betah kayaknya Pak ya. Iya. Lihat kanan kiri masih asri. Kita ke arah mana Pak? Lurus. Masih lurus. Iya. Oke. Berarti batasnya sampai mana Pangalengan Pak? Pangalengan itu desa Lamajang. Oh Lamajang ya. Lamajang itu Itu desa terakhir ya? terakhir. Sananya kan Cimaung ya. Iya, di sana Cimaung. Kecamatan Batas Cimaung. Cimaung berarti Lamajang. Iya. Pangalengan ke sini masuknya, sananya masuk ke Cimaung. Ini masuknya terasering ya Pak? Apa? Terasering bukan? Iya, terasering semi. Semi terasering. Semi terasering ya. Iya. Kalau terasering mah pan gitu tuh. Oh iya, terasering. Kayak kampak goler. berudak nate gitu ya Pak. Iya, goler kampak gitu. Kalau kampak Oh. digoler dia ke sini. Kalau ini semi maksudnya. Semi. Semi terasering. Ini pagoda bukan Pak? Apa? Pagoda bukan? Bukan, itu adalah sampo. Oh sampo. Dek. Iya. Mirip pagoda. Nah, ini tomat. Ini tomat. Ini tomat ya. Iya. Jadi campur-campur ya Pak ya? Iya, campur-campur. Ini Tomat juga siap panen nih. Iya, tomat. Sebagian. Iya. Seger nih tomatnya nih. Iya. Wah sampai pada jatuh itu sayang banget Pak. Heeh. Wah ini udah merah. Merah merona. Iya. Nah, ini kalau lahan mah agak luas, cuma nggak Lahan. begitu berani menanam karena ini kan tada hujan. Ini Iya, kan musim betul. kemarau ceritanya. Ya, ini ceritanya musim kemarau. Iya sebelumnya Jadi- mah ya, sekarang baru hujan. Iya, hanya ditanam itu sebatas antisipasi kalau seandainya nggak ada hujan. Mm-mm. Ya, cuman ini mah hanya kebetulan aja ada air kabur. Air kabur lewat ke sini. Tuh, ada air kabur ya. Padahal ini musim kemarau, dulu mah nggak ada. Oh ini ya air Ya, kabur nah, ya. ini namanya terasering nih. Mm-mm. Ini terasering dibikin begini nih. Artinya seperti yang di sana. Iya. Ini juga kayaknya udah persiapan tanam ya. Pak, Iya, ya? ini persiapan tanam. Ini udah. Ini yang panen kemarin. Ini udah. Ini udah dipanen. Nah, Panen apa kemarin Pak ini? ini udah dipanen kemarin. Daun-daun Ini juga ya? bawang. Oh daun bawang. Iya, daun bawang, Daun dan bawang. bawang itu. Jadi campur-campur ya Pak ya. Iya, ini Semua ada jenis sayuran. Nah, ini kenapa Aso juga ini ke sana? Mm-mm. Tuh, Wah apa? lahannya lega ya. Ini yang tadi apa namanya tadi sampo. Sampo, ini Oh ini sampo. tuh sampai ke bawah sampai sana. Sama kayak sosin rasanya ya Pak ya. Iya, Yang sampo nih. Wah ini teman-teman baru tahu ini namanya sampo atau pecai katanya. ini hanya memanfaatkan air kabur saja ini. Iya. Sebetulnya ini musim kemarau, kan sayang tuh. Bisa disebut ada air kabur ya di pertanian. Dulu air kan ada kabur, nih, teman-teman nggak ada pejuang. Oke melucu juga nih bahasa yang ada. Nah, ini juga punya palsu juga. Iya. Wah lega. Nah, ini samponya ini.
Untuk sampo itu 50 hari udah. Oh, 50 hari udah bisa panen. Udah bisa dipanen. Panen. Ini udah usia berapa hari? Ini usianya paling 20 hari lah, 25 hari. 20 hari, 25. Berarti Ya, sekitar hampir sebulan lagi ya, 25 hari enggak, lagi. enggak sampai sebulan. Siap panen ya. Iya. Ini udah seger ya, tapi kayak kelihatan udah bisa panen ya Pak, tapi belum ya? Belum. Masih sekitar 25 hari lagi Ya, kalau 50 hari hari panen. jadi. Oh iya. Ini sampo ke bawahnya masih belum ya Pak ya? Belum. Belum digarap. Nah, ini juga kan nggak bisa tadinya antisipasi ini kan lahan juga ini. Sampai ke sana itu. Ini nggak bisa dibendung Pak, airnya masuk ke Iya. kampungan, jadi nggak perlu Kan nunggu naik. air kabur. Airnya naik ke sananya nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Cuman ini mah kebetulan we. Kebetulan ini di bawah kan air Iya. bisa turun. Kalau ke sini mah enggak bisa turun. Jadi kesulitan untuk pertanian di sini salah satunya nunggu air kabur atau nunggu musim hujan ya Pak ya? Ya musim hujan lah. Air tada hujan. Sekarang udah mulai musim hujan. Nah, Peluang ini semuanya nanti ditanam. bakal ditanam. Kalau ini juga semua ditanam. Nanti kalau musim hujan, kalau itu kan ada hujan. Kalau sekarang mah kan kemarau. Iya. Ini mah hanya memanfaatkan air lewat aja. Iya. Dulu mah nggak ada air lewat. Baik, kita ini sudah sampai di lokasi pertaniannya. Jadi kepada teman-teman pejuang UKM yang baik masih muda atau yang sudah terlanjur di bidang pertanian dan masih kurang ilmunya, boleh nanti datang ke Pak Sofian di Kampung Cideng. Nah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dan teman-teman pejuang UKM yang sudah terus bersama kami di channelnya Pejuang UKM. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengikuti kegiatan kami, ada klik tombol lonceng, kemudian like dan subscribe bagi yang belum. Dan supaya informasi ini tidak sampai di Anda, jadi teman-teman bisa share, bagikan ke grup WhatsApp atau grup Telegram teman-teman yang ada di grupnya. Dan supaya ini informasi terus sampai ke semua lapisan masyarakat tentang yang mau belajar di pertanian ya Pak Aso ya. Baik, saya Arwan selaku reporter ngobrol dengan Pak Aso. Terima kasih banyak Pak Sofian atas waktunya. Dan insya Allah kita bertemu di kunjungan pejuang UKM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.